Oke adek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat berjumpa kembali. Saya sengaja men-setting tiga pertemuan ini. Saya gabungkan saja materinya satu kali. Kenapa? Supaya kalian satu kali capek, satu kali kita menghemat kuota, menguploadnya langsung ke Google Classroom masing-masing. Karena kalau saya 3 kali bagikan materi, 3 kali Anda mendownload, buka di YouTube channel, di YouTube materinya, otomatis kuota yang kita butuhkan itu lebih banyak lagi. Kita upload lagi, lebih banyak lagi kuotanya. Jadi saya sengaja, saya juga tidak mau mengganggu waktu Ramadan kalian. Saya berharap dengan tidak adanya materi yang saya share di 2 pertemuan yang lalu, itu membuat Anda lebih banyak untuk berdiam diri di rumah, mengaji, berzikir, memperbanyak kegiatan-kegiatan ibadah untuk yang beragama Islam ya. Karena kita tidak tahu, kita tidak ada jaminan apakah Ramadan yang akan datang kita masih ketemu atau tidak. Kita berharap semua kita kembali dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang ya. Kita mereview materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu saya sudah menjelaskan pengantar dari suppositoria. Saya sudah menjelaskan apa itu suppositoria, beberapa definisinya berdasarkan literatur, bobotnya bagaimana, keuntungannya bagaimana. Nah, lantas di slide ini, pada materi ini jauh lebih banyak membahas mengenai bahan dasar dalam pembuatan suppositor itu. Bahan dasar apa yang bisa kita gunakan. Kemudian kita harus tahu dulu faktor-faktor fisiologisnya. Kemudian kita akan berbicara mengenai bagaimana cara mencetak atau cara membuat suppositornya. Akan dibahas di slide yang akan saya jelaskan pada pertemuan keempat di materi suppositornya ini. Ini adalah pertemuan terakhir kita di semester ini. Ya, tolong dimanfaatkan, dicatat dengan baik, karena setelah ini tidak ada lagi proses pembelajaran. Ya, tidak lagi proses pembelajaran. Jadi ini adalah pertemuan yang terakhir. Silakan disimak dengan baik materinya. Oke. Ya, adik-adik, yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana itu apa yang dimaksud dengan suppository. Bagaimana lokalnya ya, teknik dan keuntungan yang melalui suppository. Kita masuk ke slide selanjutnya. Slide ini akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi absorpsi obat di dalam rektum. Kalau kita berbicara tentang faktor, otomatis ada banyak faktor ya, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi obat itu bisa terabsorpsi di dalam tubuh. Cuman dalam hal ini kita berbicara mengenai suppositoria. Berarti suppositori itu perlu kita ingat penggunaannya itu rata-rata dia dimasukkan ke dalam rektum atau vagina. Tetapi dia lebih banyak ke dalam rektum. Makanya kita lebih spesifikkan. Kita mau mengetahui faktor yang mempengaruhi absorpsi obat itu khususnya di dalam rektum. Yang pertama adalah faktor fisiologi. Kalau kita berbicara mengenai fisiologi, berarti kita mau melihat sifat fisik, ya, keadaan fisik. Nah, obat itu kan kita masukkan ke dalam rektum. Otomatis kita harus mengetahui bagaimana sih sifat fisiologis dari rektum itu sendiri. Jadi rektum mengandung sedikit cairan dengan pH 7,2 dan kapasitas dapurnya itu rendah ya. Jadi kalau kita mau masukkan ke dalam rektum, kita harus sudah membuat sedemikian rupa bagaimana suppositoria itu pH-nya 7,2 dan kapasitas dapurnya rendah ya. Kemudian epitel rektum dia berkeadaan berlipoid atau berlemak. Jadi dia kondisi dalam rektum itu dia berlemak. Maka dalam hal ini diutamakan permeable terhadap obat-obat yang tidak terionisasi. Artinya apa? Obat yang lebih diutamakan jika kita membuat bahan kita membuat sediaan obat dalam suppositoria dan kita mau gunakan ke dalam rektum, maka kita lebih mengutamakan khusus
untuk obat-obat yang mudah larut dalam lemak, karena itu tadi rektum keadaannya dia berlipoid sehingga dia lebih mudah untuk diabsorpsi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor fisika kimia. Kalau kita berbicara fisika kimia dalam sediaan supositor ya, ada dua faktor, ada dua sifat fisika kimia yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus tahu sifat fisika kimia dari obat itu sendiri. Kemudian yang kedua, karena kita menggunakan basis, maka kita harus juga mengetahui sifat fisika kimia dari basis yang kita gunakan, sehingga pada saat nanti akan kita gunakan, absorpsinya itu lebih bagus, tidak ada kendala, karena kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Yang pertama, kita berbicara tentang faktor fisika kimia obat dan basis yang kita gunakan. Itu kita harus tahu kelarutan obat itu sendiri. Obat yang mudah larut dalam lemak, saya sudah katakan tadi, kalau kita gunakan di rektum, pasti obat yang larut dalam lemak itu lebih cepat terabsorpsi daripada obat yang larut dalam air, karena keadaan dari rektum itu sendiri adalah berlipoid atau dia berlemak ya. Kemudian yang kedua, faktor fisika kimianya itu kadar obat dalam basis. Bila kadar obat naik, maka absorpsi obat juga akan semakin cepat. Jadi kita harus mempertimbangkan kadar obat dalam basis. Cuman kita harus tetap memperhatikan syarat-syarat yang sudah kita bahas minggu lalu. Bobot supo itu berapa? Jangan sampai kita membuat supo tidak memenuhi persyaratan dari kadar, terlalu banyak kadar obatnya, sedangkan tidak seimbang dengan jumlah basis. Jadi itu semua harus kita jadikan sebagai pertimbangan dalam membuat supositorium. Kemudian faktor fisika kimia yang ketiga yaitu ukuran partikel. Ukuran partikel obat akan mempengaruhi kecepatan larut dari obat ke cairan rektalnya. Sudah jelas, semakin kecil ukuran partikelnya, maka absorpsinya jauh semakin baik. Kemudian faktor fisika kimia basis supositoria. Obat yang larut dalam air dan berada dalam basis lemak akan dilepas segera ke cairan rektal bila basis cepat melepas setelah masuk ke dalam rektum, dan obat akan segera diabsorpsi serta kerja awal dari aksi obat akan segera nyata. Bila obat yang larut dalam air dan berada dalam basis yang larut dalam air, kerja awal dari aksi obat akan segera nyata bila basis tadi segera larut dalam air. Artinya kalau kita mau menggunakan basis, kita harus sinkronkan atau kita harus kondisikan antara basis yang kita gunakan dengan kondisi bahan utama atau obat yang berkhasiat. Jangan sampai kita menggunakan bahan obat yang larut dalam air, sedangkan kita menggunakan basisnya yang tidak sesuai. Jadi kita harus menyesuaikan terlebih dahulu antara bahan obat apa yang kita pakai dan basis apa yang kita gunakan dalam pembuatan supositorium, sehingga itu yang masuk ke dalam faktor fisika kimia dari obat. Nah, kita sudah bicara panjang lebar mengenai definisi dari supo, bobot dan sebagainya. Nah sekarang kalau kita mau membuat supo, kita sekarang berpikir seolah-olah kita mau merancang formulasi sediaan supositorium. Ada yang namanya di dalam supositorium ada namanya bahan dasar supo atau biasa kita kenal dengan basis. Jadi untuk bahan dasar supo yang umum digunakan itu adalah lemak coklat. Dalam hal ini nama resminya adalah lemak kakao. Biasa juga kita gunakan gelatin tergliserinasi, minyak nabati terhidrogenasi, campuran antara polyethylene glikol berbagai bobot molekul dan ester asam polyethylene glikol. Jadi itu bahan dasar yang umum kita gunakan. Adapun bahan dasar lain itu kita bisa menggunakan surfaktan non-ionik, antara lain yaitu ester asam lemak dan polioksetilen sorbitan dan polioksietilen syarat. Jadi bahan utama dan bahan umum dan bahan lain. Bahan umum artinya itu yang paling banyak digunakan sebagai basis di luar sana orang memproduksi ya.
Nanti kita akan bahas ke lebih dalam kalau oleum kakao itu apa, bagaimana hal-hal apa yang akan harus kita perhatikan kalau kita menggunakan oleum kakao, apa saja kekurangannya, bagaimana mengantisipasinya. Jadi kita lanjut saja. Intinya kita sudah tahu ada bahan yang sudah sangat sering digunakan, ada bahan yang dalam keadaan-keadaan tertentu baru digunakan. Sifat dalam menentukan bahan dasar suppositoria kita harus perhatikan, karena ada namanya sifat yang ideal, ada namanya sifat yang ideal. Jadi kalau kita mau memilih bahan itu untuk digunakan sebagai bahan dasar suppositoria, dia harus memiliki sifat yang ideal. Antara lain, yang pertama, dia harus padat pada suhu kamar. Pada suhu kamar kurang lebih 30 derajat, ya 30-30 derajat, dia harus dalam kondisi padat. Tetapi pada saat dia digunakan, dia akan melunak pada suhu rektal dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Itu syarat yang utama. Saya mengatakan itu hal yang paling utama deh. Kalau kita mau menggunakan dia sebagai basis supo ya, kita harus tahu dulu dia dalam suhu kamar itu kondisinya gimana, apakah dia padat atau tidak. Kalau dia digunakan dalam rektum, apakah dia melunak atau tidak. Kalau dia sudah melunak, tidak bisa semerta-merta kita harus ini bagus saya pakai, tidak bisa. Kita harus pastikan dulu apakah dia dapat bercampur dengan cairan tubuh atau tidak. Jangan sampai basisnya malah mengiritasi dan lain sebagainya. Kemudian sifat yang kedua itu dia tidak boleh beracun, bersifat racun atau toksik. Saya katakan tadi, dan dia tidak boleh menimbulkan iritasi. Dan sampai kita membuat sediaan, tujuannya kita mengobati malah membuat pasien lebih parah, lebih sakit lagi dirasakan dan lain sebagainya. Kemudian sifat yang ketiga, dia harus dapat bercampur dengan bermacam-macam obat. Jadi terkadang dalam satu sediaan suppositoria itu dia menggunakan kombinasi obat ya untuk pengobatan. Ada anti nyerinya, ada anti pendarahan dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempertimbangkan hal itu. Dia basisnya ideal, maka dia harus bercampur dengan bermacam-macam jenis bahan obat. Kemudian dia harus stabil dalam penyimpanan, so pasti ya. Buat apa kita membuat sediaan hari ini dibuat besok langsung rusak? Itu tidak ada artinya. Kemudian kadar airnya harus cukup, artinya pada saat dia dilepas itu dia tidak kering, dia melunak, ya, dia melunak tidak kering. Untuk bahan dasar lemak mempunyai bilangan asam, bilangan yodium, dan bilangan penyabunan yang jelas. Jadi usus ini rata-rata ini untuk oleum kakao ya, lemak coklat, dia harus mempunyai bilangan asam, bilangan yodium, dan bilangan penyabunan jelas. Nanti kita bahas ke depan lagi. Untuk penggolongan bahan dasar suppositoria itu ada beberapa penggolongan yang telah kita disepakati dalam dunia farmasi. Bahan dasar lemak itu umumnya digunakan lemak coklat atau oleum kakao. Kemudian bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air. Jadi tolong kita bedakan, ada yang bahan dasar lemak, ada bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air. Itu dia bisa PEG, bedakan ya, bukan PPG ya. Kalau PPG itu propylene glycol, kalau PEG adalah polyethylene glycol, PEG ya. Atau biasanya orang menggunakan glycerin gelatin ya, glycerin gelatin. Bahan dasar lain itu sudah kita tahu, ternyata pembentuk emulsi air dalam minyak juga bisa digunakan sebagai basis dari suppositoria dengan ketentuan persentase yang telah ditentukannya. Jadi kita bisa menggunakan campuran atau antara twin dengan glycerin, di mana twin yang kita gunakan twin 61 dengan konsentrasi 85%, kita campurkan dengan glycerin laurat dengan konsentrasi 15%. Itu basis yang kita bisa gunakan untuk basis yang lain ya. Tapi yang pada umumnya lemak dan larut dalam air ya. Nah, kita bahas satu persatu. Suppositoria basis lemak coklat. Lemak coklat atau nama resminya oleum kakao ya. Jadi apa itu oleum kakao? Oleum kakao merupakan trigliserida dari asam oleat, asam stearat, asam palmitat, lemak padat,
warnanya putih kekuningan. Warnanya putih kekuningan karena ini lemak coklatnya, bukan coklatnya. Kalau coklatnya nanti kayak silver queen ya. Jadi dia punya warna putih kekuningan, baunya khas seperti coklat. Dia meleleh pada suhu 31 derajat sampai 34 derajat Celcius ya. Dan dia meleleh pada suhu 31 sampai 34 derajat Celcius. Berarti untuk suhu kamar saya lihat tadi, suhu kamar itu ternyata 27 derajat ya sampai 30 ya, 27 sampai 30. Karena kalau lemak coklat dia larut meleleh pada suhu 31 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius ya. Kemudian oleum kakao itu mudah tengik ya, dia baunya sangat mudah tengik. Jadi dia harus tidak simpan di tempat yang sejuk. Misalnya bahasa Inggrisnya kulkas atau lemari pendingin ya. Kita simpan di situ. Dia harus keadaannya kering dan terlindung dari cahaya, karena kalau tidak kering dia bentuknya sudah tidak padat lagi, dia sudah meleleh, rusak. Kalau sudah kena cahaya, misalnya sudah kena panas matahari dijemur, otomatis lemak coklatnya akan meleleh. Pada saat dia meleleh sudah kita tidak bisa gunakan lagi sebagai basis karena ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, oleum kakao bersifat polimorfisme. Jadi inilah dia oleum kakao yang menjadi spesifik, di mana dia itu sifatnya polimorfisme. Dia mempunyai bentuk kristal. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan karena dia bentuknya padat. Pada saat kita mau melebur dia, pada saat kita mau membuat sediaan suppositoria, kan lemak coklat yang bentuknya padat itu kita harus lebur. Tetapi setelah kita lebur dia akan memadat kembali. Nah, pada saat dia akan memadat kembali, nah disinilah ada harus kita sebagai seorang farmasis kita harus tahu dia dilebur dengan suhu berapa, kemudian tingkat peleburannya kayak bagaimana. Karena ada ketentuan, karena kita sudah tahu oleum kakao ini dia sifatnya polimorfisme, dia punya bentuk kristal. Jadi dia tidak dilebur bawaan bisa aja begitu dilebur, mau kayak lebur deh di atas api langsung misalnya. Saya tidak mau pakai penangan, saya api langsung saya kasih tinggi nyalanya, dia rusak, kristalnya sudah tidak bagus. Ini ada tabel, ada di buku tak, ini juga dari buku tak yang saya kemarin foto. Nah ini bentuk-bentuk kristalnya ini. Ada bentuk kristal yang alfa, ada bentuk kristal beta, ada beta stabil, ada gamma. Nah inilah yang saya bilang tadi. Kita tidak bisa, kita tidak boleh. Saya semua mau pilih suhunya, tidak bisa. Karena dia sudah ada yang bentuk-bentuk kristalnya. Jadi kalau kita mau melebur itu oleum kakao dengan 24 derajat Celcius, maka kita dapat bentuk kristal alfa. Bila lihat oleum kakao tadi didinginkan dengan segera, jadi suhunya cuma 24 derajat. Ya, kalau beta kita bisa pakai titik leburnya itu 28 sampai 31. Bila lihat oleum kakao tadi diaduk-aduk pada suhu 18 sampai 23 derajat Celcius ya. Itu untuk bentuk kristal yang beta. Kalau beta stabil, kita pakai 34 sampai 35 derajat Celcius. Dari perubahan perlahan bentuk disertai kontraksi volume ya. Jadi dia diaduk pelan-pelan, dia akan mencair dengan 34 sampai 35 derajat Celcius. Ada literatur lain yang mengatakan dia cukup 34,5 derajat Celcius. Kemudian ada bentuk kristal dari oleum kakao itu gamma. Bandingan dengan oleum kakao yang sudah dingin, dia 20 derajat Celcius. Titik leburnya adalah 18 derajat Celcius. Jadi perlu kita ketahui bentuk-bentuk kristalnya oleum kakao ada 4, alfa, beta, beta stabil, sama gamma ya. Nah, ini kenapa kita harus tahu? Karena untuk menghindari bentuk kristal yang tidak stabil ya, bentuk kristal tadi, supaya kita dapatkan dia bentuk kristalnya tetap dalam keadaan stabil, ada hal yang bisa kita lakukan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, oleum kakao tidak dilelehkan seluruhnya.
Jadi cukup 2/3 saja yang dilelehkan. Misalnya kita mau gunakan nih olem kakao sebanyak 8 gram misalnya, atau 6 gram misalnya, ya 6 gram. Berarti yang kita lelehkan cukup 2/3-nya saja. Nah, 2/3 dari 6 itu adalah 4 gram. Jadi 4 gram saja yang kita lelehkan. Sisanya tidak usah kita lelehkan. Kenapa? Supaya itu sifat kristalnya itu tidak rusak. Ya. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan, kita bisa penambahan sejumlah kecil bentuk kristal stabil ke dalam lelehan olem kakao untuk mempercepat perubahan bentuk tidak stabil menjadi bentuk stabil. Jadi ada namanya, kalau kita sudah dapat nih kristalnya misalnya, kita bisa tambahkan ke dalam lelehan supaya bentuk yang tidak stabil itu bisa berubah menjadi bentuk yang lebih stabil. Pembukaan lelehan selama beberapa jam atau per hari. Jadi setelah kita lelehkan, ya, kita campurkan dengan kita campurkan dengan bahan obat, kita tuang ke dalam cetakan. Nah, kalau kita mau bagus itu kita hindari bentuk kristalnya itu, kita bisa bekukan dia. Jangan kita terburu-buru, baru 5 menit 10 menit masuk di freezer kita sudah buka. Itu bisa menghasilkan bentuk kristal yang terlalu bagus, ya. Jadi kita bisa bekukan itu beberapa jam atau per hari, ya. Jadi sampai 1 hari, ya. 1 kali 24 jam itu saya pikir sudah bagus sekali hasilnya. Kemudian sifat olem kakao selanjutnya, olem kakao jika dipanasi sekitar 30 derajat Celcius mulai mencair, dan biasanya dia meleleh sekitar 34 sampai 35 derajat Celcius. Jadi cukup di tangas air saja, ya. Cukup kita lelehkan dia di tangas air. Jangan kita gili-gili pakai api langsung. Supaya cepat kak, mau gak pakai api langsung? Oh no, itu rusak olem kakao. Dia sudah meleleh nih kasihan. Dia sudah meleleh di sekitar suhu 34 sampai 35 derajat Celcius. Yang kita lihat. Tetapi suhu di bawah 30 derajat Celcius merupakan masa semi padat. Semi padat itu artinya antara mau cair dengan masih padat. Ya, jadi dia kenyal-kenyal bentuknya, dia sudah tidak padat lagi. Jika pemanasannya tinggi, lemak coklat akan meleleh sempurna seperti minyak dan akan kehilangan semua inti kristal yang stabil yang berguna untuk memadat. Jadi Jangki bilang, bagus ke saya ini supoku, karena itu olem kakao pokoknya cair sekali kayak minyak. Oh ternyata tidak, dia tidak bisa seperti itu. Kapan dia terlalu lama kita panasi, dia akan kehilangan semua inti kristal yang stabil. Jadi kalau hilang inti kristalnya, sudah tidak bisa lagi itu memadat. Bagaimana caranya kita masukkan ke dalam rektum, ke dalam vagina? Kalau kita tuang ke dalam cetakan, dia sudah tidak bisa memadat. Jadi tidak bisa. Kita harus perhatikan suhu yang kita gunakan itu cukup 34 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian kalau kita sudah lelehkan, kita tuang ke dalam cetakan, kita bekukan. Nah, dibekukan juga harus di bawah suhu 15 derajat Celcius. Nah, kalau suhu 15 derajat Celcius, kira-kira di bawah suhu 15 derajat Celcius, kita harus dalam freezer. Kalau dalam kulkas biasa saya pikir nggak sampai 15 derajat Celcius. Jadi disarankan untuk kita masukkan ke dalam freezer. Dan pembekuannya kita biarkan sampai berjam-jam, ya. Maksimal untuk bisa tidak sampai 1 kali 24 jam. Supaya itu kristal yang stabil itu bisa kita dapatkan. Nah, yang selanjutnya untuk lemak coklat, untuk menaikkan titik lebur lemak coklat itu dari titik leburnya. Kalau kita mau tingkatkan titik leburnya, kita bisa tambahkan sera atau cetasium, ya. Jadi sera, ada sera alba, ada sera flava, ada juga cetasium. Saya yakin kalian ini sudah tahu apa perbedaannya, bagaimana bentuknya, ya. Dan sudah pakai pada saat pembuatan balsam kemarin, itu kalian sudah tahu, harusnya sudah bisa membedakan. Ini nih yang namanya sera, ini nih yang namanya cetasium, ya. Spermaceti. Penambahan sera flava cuman kalau kita mau tambahkan sera atau cetasium
untuk menaikkan titik lebur. Ingat, itulah hebatnya farmasi, semua diatur. Kita semua diatur, ada ketentuannya. Kalau kita mau tambahkan bahan ini untuk meningkatkan ininya, ada aturannya. Tidak boleh semua mau gue, ya. Jadi kalau kita pakai sirap kelapa itu tidak boleh lebih dari 6%. Sebab kalau dia lebih dari 6%, itu akan memperoleh campuran yang mempunyai titik lebur di atas 37 derajat Celcius, dan tidak boleh kurang dari 4%, karena akan memperoleh titik lebur di bawah titik leburnya kecil dari 33 derajat Celcius. Jadi kalau mau kita pakai sirap kelapa, jangkit lebih 6%, jangkit juga kurang 4%. Jadi ambil mungkin di tengah-tengahnya, bisa kita pakai 5% atau 5,5% ya. Jika bahan obat yang larut dalam air, perlu kita perhatikan bahwa lemak coklat hanya sedikit menyerap air. Maka dengan penambahan sirap kelapa, itu dapat juga menaikkan daya serap lemak coklat terhadap air ya. Jadi ada manfaatnya ini sirap kelapa, selain untuk menaikkan titik lebur, karena kita sudah tahu tadi bahwa usus basis dalam hal ini lemak coklat, itu dia daya serapnya terhadap air itu sangat kurang, lemah sekali. Jadi kalau kita pakai sirap kelapa, dua keuntungan yang bisa kita dapat: kita bisa menaikkan titik leburnya, kita juga bisa meningkatkan daya serap lemak coklat itu terhadap airnya. Kemudian selanjutnya, kalau kita mau turunkan, kira-kira kalau kita mau, tadi kita mau naikkan, kita tambahkan sirap kelapa. Suatu saat kalau misalnya kita dapatkan kejadian lemak coklat ini titik leburnya terlalu tinggi, nah kita bisa juga kurangkan, kita juga bisa turunkan titik leburnya. Bagaimana caranya? Kita bisa dengan penambahan sedikit kloral hidrat ya. Kita tambahkan sedikit kloral hidrat atau fenol dan minyak atsir. Jadi penggunaan bahan-bahan ini ternyata bisa menurunkan titik lebur dari lemak coklat. Kemudian yang selanjutnya untuk basis lemak coklat. Jadi ini materi agak panjang ya. Sengaja saya tidak bagikan supaya langsung kita menulis, langsung kirim ke Google Drive, tidak berulang-ulang lagi ya, satu kali ya. Lemak coklat meleleh pada suhu tubuh dan tidak tercampur dengan cairan tubuh. Oleh karena itu dapat menghambat difusi obat yang larut dalam lemak pada tempat yang diobati. Nah, ini nih yang harus kita perhatikan. Dia bagus nih, meleleh pada suhu tubuh, tetapi dia tidak tercampurkan dengan cairan tubuh. Padahal tadi sudah kita punya konsisten bahwa sifat yang ideal itu dia meleleh dan dapat bercampur dengan yang kita punya cairan tubuh, terutama untuk wilayah atau bagian yang ingin kita obati ya, yang ingin kita obati. Kemudian lemak coklat jarang dipakai untuk sediaan vagina, jelas ya, karena meninggalkan residu yang tidak dapat diserap. Kira-kira bagaimana kalau kita masukkan ke dalam vagina, itu ada residunya. Residu artinya sisa-sisa yang tidak diserap, dia tinggal di situ, otomatis akan membuat orang risih pada saat digunakan ya, pada saat digunakan otomatis akan risih. Kemudian sedangkan gelatin trigliserinasi itu jarang dipakai untuk rektal ya, itu jarang dipakai rektal ya. Kemudian yang selanjutnya, supositoria dengan bahan dasar lemak coklat itu dapat dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang dihaluskan ke dalam minyak lemak padat pada suhu kamar, dan mas yang dihasilkan dibuat dalam bentuk yang sesuai atau dibuat dengan cara meleburkan minyak lemak dengan obat, kemudian dibiarkan sampai dingin dalam cetakan. Artinya jadi harus dilarutkan dulu. Jadi ada sifat khusus yang bisa kita pakai dengan bahan dasar lemak. Dapat juga dengan mencampurkan bahan obat yang dihaluskan ke dalam minyak lemak. Artinya dia digerus dulu, kemudian dilebur, kemudian dilebur bersamaan,
lalu dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan sampai dia dingin ya. Kemudian suppositoria dengan bahan dasar lemak coklat, dia harus disimpan dalam wadah tertutup baik pada suhu di bawah 30 derajat Celcius atau suhu kamar terkendali ya. Suhu kamar terkendali kata ini masuk dalam kategori sejuk barangkali ya, sejuk, kemudian di bawah 30 derajat Celcius. Boleh jika kalau saya jadi makannya itu orang rata-rata kalau suppositoria itu dia penggunaan langsung. Kalau misalnya kita beli di apotik beli 10, misalnya dimasukkan ke freezer, ke kulkas ya, ke kulkas yang kita mau pakai harus langsung kita gunakan. Karena kalau tidak lama-lama di luar, apalagi yang kita tahu tidak tahu kondisi ruangannya suhunya berapa, panas sekali misalnya, otomatis suppositorinya akan meleleh sebelum kita gunakan. Padahal kan kita mau pakai itu dia nanti di dalam tubuh baru meleleh. Jadi faktor-faktor seperti itu harus kita perhatikan. Pada saat kita mau melarutkan bahan obat, kita bisa punya dua pilihan. Kita tadi sudah tahu kita bisa larutkan dengan minyak lemak, kita bisa larutkan dengan air. Tetapi kira-kira kalau kita gunakan basis lemak coklat, jangan lalu kita pakai air. Jangan coba-coba menggunakan air. Jangan coba-coba. Itu lebih bagus kita hindari. Kita hindari walaupun itu bahan obatnya larut dalam air, tetapi ada beberapa efek yang bisa ditimbulkan pada saat kita membuat suppositoria di mana bahan obat itu kita larutkan dengan air terlebih dahulu. Yang pertama itu dia bisa menyebabkan reaksi antara obat dalam suppositoria. Jadi ada reaksi. Ya, ada reaksi. Mempercepat dengiknya dan kakao pasti. Ya, air tempat hidupnya bakteri. Kalau ini barang sudah tengik memang sudah campur dengan air, otomatis tengiknya akan lebih cepat dibandingkan kalau kita tidak menggunakan air. Bila airnya menguap, obat tersebut akan mengkristal kembali dan dia dapat keluar dari suppositoria. Sudah jelas ya. Jadi tolong hal ini kita harus perhatikan karena efek dari kita sudah tahu efek lokal dan sistemik itu dia akan dilepas di mana obat itu akan digunakan. Tetapi kalau kita pakai air, ternyata kalau airnya itu menguap, itu obatnya akan mengkristal kembali dan suppositorianya obatnya akan keluar dari suppo, akhirnya tidak memberikan efek. Obat itu tinggal di situ, tidak diserap ke dalam oleh cairan tubuh ya. Nah, ada nih tadi kelebihannya semua kita bahas, sifat-sifatnya kita sudah bahas, keuntungannya kita pakai suppositoria, bentuk kristalnya dan lain sebagainya. Tetapi sebaik-baiknya ini barang, sebaik-baiknya ini basis, itu dia punya keburukan kalau kita mau buat dia dalam, kalau kita mau pakai dia sebagai bahan dasar suppositoria. Keburukan dari olem kakao yang pertama itu dia sangat mudah meleleh pada udara yang panas. Jadi sangat kalau kita punya kita tidak memperhatikan hal pengemasan, kalau kita buat sediaan suppositoria itu dalam dengan menggunakan basis lemak coklat, kemasannya kurang bagus, itu dia sangat mudah meleleh pada udara yang panas. Dapat menjadi tengik pada penyimpanan yang lama, apalagi kalau kita simpan di suhu yang tidak sesuai dengan perlakuannya tadi. Suhunya itu harus pada suhu kamar yang terkendali. Suhu kamar yang terkendali itu ya di bawah 30 derajat Celcius. Kalau kita pitiololoi simpan, gampang sekali itu tengik. Asal simpan saja, gampang sekali tengik. Kemudian keburukan yang ketiga, itu dia punya titik lebur itu dapat turun atau naik bila ditambahkan bahan tertentu. Sudah kita bahas tadi, kalau kita tambahkan bisa naik, sirup lava bisa naik titik leburnya, tapi perlu diperhatikan dia ada aturannya, jangan sampai dia terlalu tinggi titik leburnya ya. Jadi itu dia punya keburukan, titik leburnya naik turun kalau ada bahan tertentu kita tambahkan. Kemudian keburukan yang keempat, dia punya sifat polimorfisme. Polimorfisme artinya itu tadi mengkristal, dia punya sifat-sifat kristal ya. Dia punya sifat-sifat kristal sehingga pada saat kita melakukan peleburan lemak coklat
Ya, kita harus perhatikan baik-baik suhunya. Kita harus perhatikan berapa lama kita lebur, karena kapan bentuk kristalnya rusak, otomatis lemak coklat ini tidak dapat lagi memadat pada saat kita telah tuang ke dalam cetakan dan tidak telah bekukan. Dia tidak akan memadat karena dia punya kristal itu sudah rusak. Kita tidak dapatkan lagi bentuk kristal yang stabil ya. Kemudian keburukan yang kelima, oleum kakao itu sering keluar, sering bocor. Dia keluar dari rektum karena mencair selama pemakaiannya. Itulah risikonya. Makanya kalau kita gunakan supo harus kita memperhatikan waktu-waktu yang nyaman untuk kita gunakannya. Karena kalau dia meleleh keluar dari kita punya rektum, kita lagi di sekolah misalnya, pakai rok, meleleh, ya kan, dengan orang tembus padahal kita sudah menggunakan supositor ya. Makanya dianjurkan penggunaannya pada saat malam hari, misalnya kita ingin tidur atau tidak ingin kemana-mana, supaya lebih nyaman ya. Mau bocor kayak apa ya, kita dalam kamar sendiri, dalam rumah, tidak ada yang memperhatikan ya. Jadi pada etika kenyamanan pasien dalam penggunaan obat. Kemudian keenam, keburukan dari oleum kakao, dia tidak dapat bercampur dengan sekresi. Jadi sekresi tubuh, dia oleum kakao itu tidak dapat bercampur, apalagi kalau kita gunakan dia dalam vagina, ada residu-residu yang tertinggal, makanya akan tidak nyaman ya. Itulah keburukannya kasihan oleum kakao jika dia digunakan sebagai basis dalam pembuatan lemak coklat. Oke. Ya, itu tadi untuk basis lemak coklat. Jadi sudah tahu, sangat panjang penjelasannya oleum kakao ya, sudah jelas. Segala keburukannya sudah kita tahu. Kalau kita mengantisipasi juga keburukannya sudah kita tahu ya. Basis yang selanjutnya yang biasa kita gunakan itu adalah polyethylene glycol atau biasa disingkat dengan PEG ya. Jadi bedakan polyethylene glycol dengan PPG. Dengan propylene glycol itu berbeda ya. Itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita pakai membuat suppositoria, itu kita bisa pakai PEG ya, bisa kita pakai PEG. Jadi PEG merupakan polimerasi ethylene glycol dengan berat molekul antara 300 sampai 6000. Dalam perdagangan itu, biasa kita lihat ada PEG 400, PEG 1000, PEG 1500, PEG 4000, PEG 6000, PEG di bawah 1000 itu dia berbentuk cair. Sedangkan di atas 1000 bentuknya padat lunak seperti malam artinya lilin ya, seperti serah. Jadi PG kalau carbowaxnya itu di atas 1000, dia bentuknya seperti serah ya, bentuknya seperti malam ya, bentuk seperti malam. Ini adalah nomornya. Titik lebur dari PG ini adalah 35 derajat Celcius, salah ketik ya, 35 sampai 63 derajat Celcius. Dia tidak meleleh pada suhu tubuh, tetapi larut dalam cairan sekresi tubuh. Kebalikannya lemak coklat. Kalau lemak coklat dia tidak larut, dia meleleh pada suhu tubuh, tetapi dia tidak larut dalam sekresi tubuh ya. Itu kalau dia lemak coklat. Dan kalau PG formula yang ya, bukan uang ya, yang ya, salah ketik ya. Formula yang dipakai itu yang pertama, bahan dasar tidak berair. Kalau bahan dasarnya tidak berair, kita bisa pakai campuran PEG 4000 4% atau 4%, itu sebanyak 25%, dan PEG 1000 96% itu 75%. Kita bisa gunakan campuran itu ya. Kemudian itu bahan dasar yang berair, kita bisa pakai PEG 1540 30%, PEG 6000 50%, dan tambahkan aqua dan obat 20% ya. Jadi ini ketentuannya kalau kita mau pakai PEG, kita kondisikan yang berair atau tidak ya. Kemudian PEG sesuai untuk obat antiseptik jika diharapkan bekerja secara sistemik, sudah kita bahas pertemuan yang lalu, artinya sistemik efeknya menyeluruh. Antiseptik artinya anti kuman ya kan?
lebih baik menggunakan bentuk ionik daripada non ionik. Jadi ada juga ternyata PEG bentuk ionik, ada juga PEG non ionik, agar diperoleh ketersediaan hayati yang maksimum. Meskipun bentuk non ionik dapat dilepaskan dari bahan dasar yang dapat bercampur dengan air seperti gelatin, tergliserinasi atau PEG, tetapi cenderung sangat lambat larut sehingga dapat menghambat pelepasan obat. Jadi karena dia lambat larut, otomatis pelepasan obat juga menjadi terkendala. Itu dia punya kekurangan lagi, dia menghambat pelepasan. Kemudian supositornya dengan menggunakan PEG, kalau kita mau buat itu kita lakukan dengan cara kita lelehkan bahan dasar. Kemudian kita tuang ke dalam cetakan seperti pada pembuatan supositoria dengan bahan dasar lemak coklat. Supositoria dengan bahan dasar PEG meskipun dapat disimpan tanpa pendinginan, namun supositoria ini harus dikemas dalam wadah yang tertutup rapat. Nah, jadi saya jelaskan ini. Kalau cari cara pembuatan itu saya pikir tidak ada yang berbeda antara lemak coklat dengan PEG. Dia cuma berbeda pada sifat dan konsistensinya masing-masing. Kemudian walaupun itu kalau kita pakai PEG, meskipun dia tidak meleleh atau tidak harus disimpan dengan perlakuan pendinginan, tetapi kita harus tetap memperhatikan ya. Nanti kita bahas pengemasan. Kalau kita mau mengemas itu, apalagi kalau bahan yang PEG itu, kita harus kemas dia dalam wadah yang tertutup rapat. Nah, keuntungannya dosen PEG polyethylenglycol sebagai bahan dasar. Yang pertama, dia tidak mengiritasi atau merangsang, karena bahaya kalau dia mengiritasi, bukan mengobati, malah melukai pasiennya. Syukur-syukur kalau lukanya bisa sembuh. Kalau lukanya tidak bisa sembuh karena dia iritasi dengan menggunakan PEG, ya alhamdulillah PEG keuntungannya karena dia tidak mengiritasi atau merangsang. Kemudian yang kedua, dia dapat disimpan di luar lemari es, aman. Yang penting tadi syaratnya, kalau kita simpan dia di luar lemari es, tolong perhatikan kemasannya. Kita harus simpan dia dalam wadah yang tertutup rapat. Kemudian yang ketiga, ya tidak ada kesulitan dengan titik leburnya jika dibandingkan dengan alum kakao, ya. Dan dia tidak ada masalah dengan titik lebur dibandingkan tadi alum kakao. Wah, ribet sekali, kita harus perhatikan dia punya titik lebur ya. Kapan terlalu tinggi titik leburnya, dia tidak bagus, melelehnya tidak dapat lagi bentuk kristal dan lain sebagainya. Kemudian tetap kontak dengan lapisan mukosa karena tidak meleleh pada suhu tubuh, bagus dia tidak meleleh pada suhu tubuh, jadi kontaknya lama, akan lepas obatnya pelan demi pelan. Cuman ada keuntungan, ada kerugiannya. Apa kerugiannya PEG jika kita gunakan dia sebagai bahan dasar supositoria? Yang pertama, dia dapat menarik cairan dari jaringan tubuh setelah dimasukkan. Wah, bahaya ini. Bahaya. Cairan tubuh tak ditarik sehingga bisa terjadi tersengat begitu. Tidak ada sengatan. Tetapi jangan khawatir, hal ini dapat diatasi dengan cara mencelupkan supositoria ke dalam air sebelum kita gunakan. Artinya kita basahi dulu, ya, baru kita gunakan. Kita basahi dengan air. Kenapa? Karena kapan dia masuk dalam keadaan kering, dia bisa dapat menarik cairan tubuh. Kemudian keburukannya dapat memperpanjang waktu di solusi sehingga menghambat pelepasan obat ya. Karena dia tadi tidak larut dalam cairan tubuh, otomatis waktu disolusinya atau waktu larutnya agak lama sehingga pelepasan obatnya itu lebih lambat. Jadi tergantung kembali kita mau buat supositori itu tujuannya untuk apa. Kalau kita mau tujuannya untuk pelepasan diperlambat, cocok kita pakai PEG. Tapi kalau kita mau supositori itu begitu kita gunakan langsung terjadi pelepasan obat, dan kita pakai PEG.
pakai ke basis yang lain, salah satunya tadi lemak coklat yang mana lebih bagus pelepasan obatnya karena dia mencair dengan suhu tubuh ya, larut dalam cairan tubuh. Oke. Bahan dasar yang berikutnya tadi sudah 2 kita bahas. Ada lemak coklat, olem kakao, kemudian ada tadi PEG, polyethylglycol, kemudian ini ada lagi suppositori dengan bahan dasar gelatin tergliserinasi. Apa itu gelatin tergliserinasi? Dia dapat digunakan sebagai bahan dasar vaginal suppositori. Terjawab nih tadi, olem kakao tidak bisa dipakai, terjadi residu dalam vagina. Ternyata kalau gelatin tergliserinasi itu bisa kita pakai dalam pembuatan vagina suppositori. Kemudian dia tidak melebur pada suhu tubuh, ya, dia tidak melebur pada suhu tubuh. Perlu penambahan pengawet, dalam hal ini kita bisa pakai nipagin. Nipagin nama resminya apa lagi? Metil paraben atau propil paraben. Coba diingat-ingat kembali ya. Nipagin, nipasol, ada pengawet untuk air, ada pengawet untuk minyak. Nipagin apa nama resminya, nipasol apa nama resminya. Coba kita review pelajaran semester 1 yang lalu ya. Dia perlu tambahan pengawet. Dalam hal ini kita bisa pakai nipagin. Karena bahan dasar ini merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Ternyata dia medianya bakteri, jadi disarankan kalau kita mau pakai ini, pakai pengawet supaya bakteri tidak gampang tumbuh dan tidak merusak obat. Kemudian bahan dasar ini ternyata dapat juga digunakan untuk pembuatan uretra suppositoria, uretra saluran kencing, uretra ya untuk laki-laki. Itu bisa kita pakai dengan formula gelatin 20 bagian, gliserin 60 bagian, dan air yang mengandung obat 20 bagian. Jadi sudah diatur komposisinya supaya kira-kira dia tidak mengiritasi. Jadi yang banyak itu gliserinnya. Kenapa gliserin banyak? Karena dia bisa sebagai pelicin, bisa digunakan. Gelatinnya cuma 20 bagian, air dan kandungan obatnya juga 20 bagian, cukup pas 100 bagian. Suppositori ini harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Sebaiknya dia pada suhu di bawah 35 derajat Celcius. Jadi kalau bahan dasar ini dia diatur suhunya biar tadi dengan PEG. Dia ini mirip dengan lemak coklat, cuma lemak coklat lebih rendah lagi. Dia harus di suhu ruang yang terkendali di bawah 30 derajat. Kalau ini gelatin tergliserinasi cukup di bawah 35 derajat Celcius itu sudah aman. Ya, kebaikan sebagai bahan dasar suppositori ya, efeknya yang cukup lama, lebih lambat melunak, lebih mudah bercampur dengan cairan tubuh jika dibandingkan dengan olem kakao. Ternyata dia punya kelebihan ini, gelatin tergliserinasi itu efeknya cukup lama, artinya panjang waktu atau waktu kerja dari obat itu panjang. Jadi efek pelepasan obat cepat dengan waktu cukup lama ya. Efeknya cukup lama, lebih lambat melunak karena dia akan terlepas terkendali ya, pelepasan obat terkendali, dan dia lebih mudah bercampur dengan cairan tubuh kalau kita bandingkan dengan olem kakao ya, gelatin tergliserinasi. Keburukannya sebagai bahan dasar suppositori ya, dia cenderung menyerap uap air karena sifat gliserin yang higroskopis ya, dan dapat menyebabkan dehidrasi atau iritasi jaringan. Ini juga harus kita perhatikan. Ada kelebihannya bagus, tapi kekurangannya. Jadi kita bisa timbang-timbang lah dari 3 bahan dasar suppo yang kita bahas hari ini, yang kita bahas dalam materi. Nanti kalau kita mau buat suppositori panjang umur, kita lanjut ke perguruan tinggi, kita sudah bisa jadikan ini sebagai acuan, sebagai literatur. Bahan obatku ini nih, apa yang saya mau gunakan sebagai bahan dasar? Lemak coklat kah, PEG kah, atau gelatin tergliserinasi? Semua punya kekurangan dan kebaikan masing-masing. Kekurangannya ada, tapi bisa jadi tutupi. Dan kita harus selesaikan tadi, kembali ke sifat fisika kimia
antara bahan obat dan basis. Kan itu penting kita harus ketahui terlebih dahulu. Karena dia, ya ini kita lihat ya, gelatin tergliserinasi. Dia keburukannya dia cenderung menyerap uap air. Karena sifat gliserin itu sifatnya higroskopis, yang dapat menyebabkan dehidrasi atau iritasi jaringan. Bayangkan kalau kita pakai bisa iritasi, makanya harus hati-hati kita gunakannya. Menggunakan tempat untuk melindunginya dari udara lembab supaya terjaga bentuknya dan konsistensinya, ya. Jadi perlu pertimbangan kalau kita menggunakan bahan dasar ini. Dalam Farmakope Indonesia edisi 5, formula supositor gelatin tergliserinasi, bahan obat dapat dicampur ke dalam bahan dasar gelatin tergliserinasi dengan menambahkan sejumlah tertentu kepada bahan pembawa yang terdiri dari 70 bagian gliserin, 20 bagian gelatin, dan 10 bagian air. Jadi kalau kita mau buat ini kurang lebih gambarannya. Kita harus campurkan itu bagian gliserin tadi 70, kemudian 20 bagian gelatin dan 10 bagian air, ya. Pada saat kita mencampurkan bagian-bagian ini, yang 2 bagian gelatin, 4 bagian air, dan 5 bagian gliserin, bahas semua bahan-bahan dasarnya, terus sudah bahas faktornya. Sekarang kita mau tahu kalau kita mau buat supositor itu bagaimana caranya, apa yang bisa kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan kalau kita mau membuat sediaan supositor. Dengan cara mencetak hasil. Bagaimana kira-kira kompresi artinya dengan tekanan. Metode ini proses penuangan, pendinginan, dan pelepasan supositor dilakukan dengan mesin secara otomatis. Saya baru mau sampaikan, inilah yang dilakukan oleh produsen farmasi, pabrik farmasi. Dia kalau dia mau membuat supositoria itu dia enak sekali, dia pakai alat. Bahkan dia bisa buat 3.500 sampai 6.000 supo per jam. Ya, nantilah panjang umur, ada rezeki lanjut di perguruan tinggi, kita bisa jalan-jalan ke pabrik farmasi. Pabrik kita bisa lihat langsung, oh ini nih mesin kompresi yang digunakan untuk misalnya buat supositoria, ini untuk buat tablet. Jadi dia cepat sekali, cepat, makanya dia sudah dikalibrasi. Oke, itu kalau kita mau dengan menggunakan kompresi. Pembuatan supositor secara umum, bahan dasar supositor digunakan supaya meleleh pada suhu tubuh atau dapat larut dalam cairan yang ada dalam rektum ini, ya, sudah harus dipenuhi. Obatnya supaya larut dalam bahan dasar, bila perlu dipanaskan juga, ya. Tapi kan makanya tadi saya bilang kalau kita buat apa bahan dasarnya, bagaimana sifat fisika kimianya, apa bahan obatnya, itu dicek dulu. Kira-kira kalau bahan ini saya campurkan dengan bahan dasar ini, kira-kira menyatu atau tidak, dia bisa homogen atau tidak, pada saat dia digunakan bahan obatnya bisa terlepas atau tidak dari bahan dasar supositoria. Itu yang harus kita perhatikan dulu sebelum kita membuat sediaan supositoria, ya, untuk membuat sediaan supositoria. Bila bahan obatnya sekat larut dalam bahan dasar, maka harus diserbuk halus, ya. Ini kalau kita membuat dengan kompresi, kita serbuk halus dulu. Setelah campuran obat dan bahan dasar meleleh atau mencair, dituang ke dalam cetakan supositoria, kemudian didinginkan. Kurang lebih sama caranya, ya. Cetakan tersebut terbuat dari besi yang dilapisi nikel tadi, ya, atau dari logam lain. Ada juga yang dibuat dari plastik. Cetakan ini mudah dibuka secara longitudinal, dia kayak pakai kancing, dia begitu diputar-putar, ya, jadi putar di bawahnya ada kayak baut di ujungnya, itu dia diputar kiri kanan, kita kuatkan buat kita dinginkan. Sehingga kalau misalnya dia pakai dipaku kan nggak mungkin, kalau dia dipaku mau dibuka setengah macam juga, palu-palu dibuka di sini nggak mungkin. Jadi dia sifatnya cetakan ini dibuka secara longitudinal, dia bisa dibuka, ya, dengan sangat mudah, sehingga supositor yang sudah terbentuk itu bisa kita. Untuk menjaga basilah dapat digunakan tumbe gelas atau gulungan kertas. Untuk mengatasi massa yang hilang karena melekat pada cetakan, maka pembuatan supositor tersebut berlebih. Ya, ada namanya perhitungan overmet. Kita tambahkan semua bahannya 10%. Karena kita takutnya ada yang tumpah,
pada saat kita uapkan ada yang pada saat kita lelehkan ada yang menguap, banyak kemungkinan. Jadi ya, kita harus lebihkan dia kurang lebih 10% dari kebutuhan utama kita. Misalnya kebutuhannya lemak coklatnya 10 gram, ya kita lebihkan 10%, jadinya 11 gram. Dan cetakannya sebelum digunakan itu harus dibasah terlebih dahulu dengan parafin cair seperti sampaikan tadi. Khusus supositor yang berbahan dasar PEG dan PIN tidak perlu bahan pelicin cetakan, karena pada pendinginan mudah lepas dan cetakan yang disebabkan bahan dasar tersebut dapat mengkerut. Jadi dia kalau kita pakai PEG dan PIN kan tidak usah kita pakaikan parafin ya, karena dia daya lengketnya kurang, bahkan kalau kita buka dia mengkerut. Dan kita bisa menggulung dan membentuknya dengan tangan. Ini sangat manual sekali ya, sekali. Tetapi kalau kita pakai cara ini, saya yakin dan percaya keseragaman bobot kita akan sangat susah untuk kita dapatkan ya, karena kita cuma mengandalkan mata, kita cuma mengandalkan kedua tangan kita ini. Mana kita tahu gulungan pertama dengan gulungan kedua, gulungan ketiga itu bisa sama bobotnya. Makanya cara ini sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai dipakai sekarang cara-cara pabrik tadi dengan menggunakan kompresi. Kalau memang tidak ada, kita bisa menggunakan pembuatannya dengan skala laboratorium atau dengan menuang hasil leburan ke dalam cetakan. Kalau kita memang terpaksa menggunakan cara ini, caranya itu basis mula-mula diiris, diaduk dengan bahan aktif dalam lubang sampai diperoleh massa air yang homogen dan mudah dibentuk. Jadi dia tidak dilelehkan. Dia basisnya lemak coklat misalnya, bentuknya kan tadi padat, itu dia diiris-iris. Kalau misalnya gula merah begitu diiris-iris, kemudian dicampurkan dengan bahan obat, digerus dalam lubang sampai kita peroleh massa yang mudah dibentuk. Setelah itu massa lalu digulung menjadi silinder dengan diameter dan panjang yang dikehendaki, dan salah satu ujungnya diruncingkan. Tidak bayangkan kalau kita kira-kira kalau belum ada itu alat di pabrik, belum ada cetakan yang kayak tadi, kita masih pakai cara yang kira-kira kalau kita suruh buat 1000 sanggup tidak? Tidak. Makanya itu semua dipikirkan, dihadirkan alatnya, diproduksi alatnya supaya apa? Kita lebih canggih, lebih modern. Akhirnya kita dimudahkan dalam memproduksi supositor ini. Nah, sudah kita tahu cara produksinya. Sekarang kita pengemasan. Ini hal terakhir tapi merupakan inti dari supositor itu kita adalah pengemasan. Ya, pengemasan. Jadi supositor yang telah kita cetak, yang sudah kita buat, itu dikemas sedemikian rupa sehingga setiap supositor terpisah, tidak mudah hancur. Jadi tidak boleh dikasih lengket-lengket antara supositor satu dengan dua, tidak boleh. Kenapa? Pada saat kita mau pakai kira-kira bagaimana kalau dia berlengketan, berdekatan, kita potong, siapa tahu patah di dua-dua, akhirnya dosisnya tidak bagus lagi ya. Jadi harus diletakkan satu-satu, ada jaraknya, bahkan sudah ada cetakan atau tempat yang sudah diatur antara satu dengan satu itu tidak saling berlengketan ya, berdekatan. Biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-2 buah. Saya pikir kalian sudah lihat tempat ini, dia mirip-mirip tempatnya injeksi vial. Ada tuh aluminium foil plastik ya, tetapi dia dibungkus dengan aluminium foil, baru masukkan ke situ, baru ditaruh ke dalam lemari pendingin. Setelah itu dimasukkan ambos, baru simpan dalam lemari pendingin ya. Kemudian harus simpan dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk. Oke. Baik adik-adik sekalian, itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Waktunya agak panjang, materinya memang agak panjang karena itu adalah materi untuk 3 kali pertemuan. Sebagaimana biasanya, setelah saya menjelaskan materi, Anda mempunyai lagi kewajiban. Kewajiban Anda adalah mencatat materi itu, ya. Cukup di kertas lembar saja, karena cukup di kertas lembar karena ya itu lagi buku catatan masih ada sama saya, belum sempat saya bagikan sama kalian lantas sudah libur karena corona. Jadi cukup di kertas lembar kalian catat. Kemudian setelah kalian mencatat,
Itu kembali kalian harus foto, karena itu adalah sebagai penilaian saya terhadap kalian. Apalagi di masa sekarang ini sangat susah untuk melakukan penilaian langsung. Jadi saya catatan kalian foto, kemudian setelah itu kalian foto, kalian jadikan dia menjadi PDF, lalu kalian kirim ke Google Classroom masing-masing sebagaimana biasanya. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, saya mau Anda kembali membuat soal. Soalnya ini ditulis tangan, ya, kemudian difoto dalam bentuk PDF lagi. Kalian membuat soal pilihan ganda 15 nomor, esai 5 nomor. Itu langsung dijawab. Optionnya pilihannya itu A sampai E untuk pilihan ganda, dan langsung dijawab di situ, disilang, kemudian difoto, kemudian dijadikan PDF, upload juga di Google Classroom, ya, di Google Classroom. Nah, kemudian setelah itu tugas yang ketiga, karena ini 3 pertemuan, tugas yang ketiga adalah saya mau menyuruh Anda, tolong carikan saya 10 obat suppositoria, jenis suppositoria yang ada di pasaran. Kemudian kalian tulis apa bahan utamanya, apa komposisinya, bagaimana pemberiannya, sebagaimana biasanya kita menulis kalau kita membuka ISO, ya. Kalian tulis, kemudian kalian foto, kirim ke saya lagi dalam bentuk PDF. Oke. Kemudian sebagai kuis untuk suppositoria, karena waktu yang sangat terbatas, kita tidak sempat ketemu sebagaimana biasanya kuisnya. Saya mau Anda kembali membuat video, membuat persentase, kemudian Anda jelaskan dalam bentuk video persentase yang Anda buat itu, kemudian Anda kirimkan ke saya dalam bentuk di dalam Google Classroom. Anda kirimkan, nanti itu yang saya jadikan nilai kuis Anda untuk materi suppositoria. Itu yang akan saya jadikan kuis Anda untuk materi suppositoria. Adapun batas pengumpulan, kira-kira kalau besok bagaimana? Batasnya dikumpul besok? Jangan ya, sangat membuat Anda menderita ya. Cukup kita menderita dengan corona, jangan lagi menderita gara-gara saya ya. Jadi batas pengumpulannya itu saya berikan waktu sampai dengan tanggal 23 Mei. 23 Mei. 23 Mei itu berarti sampai 1 hari sebelum Lebaran versi Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sudah menyampaikan bahwa dia Lebaran tanggal 24 Mei. Jadi tugasnya dikumpul sampai tanggal 23 Mei. Anda mempunyai waktu 10 hari. 10 hari itu semoga Anda bisa maksimalkan, karena 2 minggu yang lalu saya tidak memberikan tugas. Minggu ini saya tumpuk tugasnya supaya 1 kali kita capek, 1 kali kita hemat kota, 1 kali kita mengupload semua, selesai. Sudah ada nilai harian, nilai tugas, nilai kuisnya juga sudah masuk, ya. Jadi saya ulangi, tugas Anda yang pertama, Anda harus sebagaimana biasanya menulis kembali apa materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian Anda foto, kemudian jadikan dalam bentuk PDF. Nanti Anda upload di Google Classroom masing-masing. Tugas yang kedua adalah Anda membuat pertanyaan. Sebagaimana saya sudah sampaikan, kalau saya tidak salah ingat, 15 pilihan ganda, 5 esai dengan option A sampai E, itu di kertas lembar. Kemudian kalian foto, di situ sudah lengkap jawabannya apa. Kalian foto, menjadikan PDF, kirim juga ke Google Classroom. Kemudian tugas yang selanjutnya, Anda mencari 10 jenis sediaan di pasaran yang ada dalam bentuk suppositoria. Anda carikan saya 10 jenis. Kemudian Anda uraikan apa kandungannya, apa komposisinya, kemudian apa kegunaannya, kemudian apa kontraindikasinya, apa efek sampingnya, dan bagaimana dosisnya. Kita lihat bagaimana cara pemakaiannya ya, Itu tugas yang ketiga. Kemudian sebagai nilai kuis untuk materi saya sebagaimana biasanya, karena kalau saya memberikan soal untuk kalian jawab, itu penilaiannya kayaknya kurang bisa dipercaya begitu, karena online ya. Jadi kuis saya cukup simpel. Kalian buatkan saya kembali materi suppositoria, kalian rangkum materi apa yang penting, kalian buatkan, kemudian kalian buat video. Nanti saya berpikir bagaimana caranya dikirim itu video supaya bisa. Apakah saya pakai 3 akun Google karena dibatasi juga,
Nanti saya berpikir bagaimana caranya. Kalau tidak ya terpaksa kalian kirim email saja atau bagaimana, nanti kita lihat bagaimana simpelnya. Videonya ya 10 sampai 15 menit saja kalian bahas, kalian simpulkan materi supositoria itu dalam sebuah bentuk persentase. Kemudian kalian menjelaskan, buat video ya, videonya ya wajib masuk mukanya. Siapa tahu bukan Anda yang berbicara ya. Siapa tahu bukan Anda yang berbicara. Ada yang bagus itu. Orang yang buat video itu ada dia setting di atasnya itu tampil slide-nya, baru di sampingnya ada dia punya muka. Jadi kalau bisa Anda buat seperti itu. Jadi Anda sambil ngoceh, sambil pote-pote, slide-nya juga tampil di sampingnya atau di atasnya. Ya, jadi itu dari saya. Sebelum saya menutup pembelajaran akhir di semester ini, saya masih punya utang karena saya mempunyai kewajiban untuk sekaligus guru ilmu resep teori. Saya juga adalah guru asistensi Anda. Cuman selama pembelajaran dari online ini, dari rumah, dengan menggunakan internet, saya tidak pernah satu kali pun menyinggung tentang tentang resep-resep yang ada di modul. Jadi saya itu utang saya. Jadi utang saya itu karena saya takutnya nanti pada saat kita masuk setelah corona, jangan sampai Pak Rusman itu kita tidak buat di obatnya, tetapi kita isi jurnalnya. Kita selengkapi semua jurnalnya apa. Dan saya tidak pernah menjelaskan, itu menjadi utang dari saya. Nah, nanti saya akan buatkan lagi video. Saya akan share kepada Anda bagaimana perhitungan bahannya, bagaimana cara kerjanya. Itu adalah tanggung jawab saya. Tapi saya tidak absensi. Saya tidak absensi lagi. Itu yang penting kalian tulis di jurnal kalian. Karena pembelajaran itu terakhir tanggal 15. Terakhir tanggal 15. Semua pembelajaran itu tidak ada lagi. Semua nilai harus tuntas. Kuis harus selesai di tanggal 15. Tetapi saya sendiri memperpanjang waktunya. Saya memberikan waktu Anda untuk bernafas. Itu kita kumpul tugasnya di tanggal 23 Mei. Tetapi saya masih punya satu tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Itu mengenai praktikum resep. Insya Allah paket-paket yang belum saya asistensikan, itu akan saya asistensikan, tetapi hanya dalam bentuk video dan penjelasan singkat, karena sangat susah kalau untuk kita mau cakar-cakar dan sebagainya. Semoga dengan cara itu setidaknya ada yang bisa kita pahami, ada yang bisa kita simpan, ada yang bisa kita jadikan sebagai ilmu tambahan, terutama dalam praktikum resep. Yang terakhir sekali, saya atas nama pribadi, karena ini adalah pertemuan terakhir kita dalam pembelajaran, saya sangat terima kasih atas kerjasamanya selama ini, atas perhatian adik-adik sekalian selama saya mengajar. Saya punya suka dan duka mengajar kalian selama ada kalian di kelas 2. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Terasa-rasanya kita baru bertemu di tahun yang lalu pada saat Anda naik di kelas 2. Sekarang Anda sudah akan naik ke kelas 3. Saya minta maaf jikalau selama saya bertemu dengan kalian saya mempunyai salah, baik itu kata dan perbuatan. Kiranya saya dapat dimaafkan. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain mendoakan adik-adik sekalian. Semoga adik-adik itu kedepannya lebih maju lagi. Adik-adik kedepannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Sifat-sifat yang kurang baik di kelas 2 itu ditinggalkan. Kemudian sifat yang baik itu terus dipertahankan sampai kelas 3. Saya mendoakan kalian, semoga kalian menjadi orang yang berguna, orang yang berilmu, dan bisa sukses di kemudian hari. Terakhir, kembali saya minta maaf atas nama pribadi, atas nama kerendahan hati, jikalau selama kita bertemu di kelas 2 saya memiliki banyak kesalahan, baik kesalahan kata, perbuatan, maupun baik itu saya sengaja maupun tidak sengaja, bercanda tetapi kadang menyakitkan hati. Saya minta maaf. Saya berharap tidak ada yang bermasalah nilainya, dan semua bisa naik kelas tahun ini dengan nilai yang terbaik yang bisa Anda kumpulkan. Karena mata pelajaran saya itu digabungkan antara, kalau saya tidak salah, 3 mata pelajaran itu digabungkan di dalam pelayanan kefarmasian ya. Ada 3 mata pelajaran, kalau saya tidak salah ingat. Jadi saya berharap untuk ilmu resep teori dari saya tidak ada yang bermasalah, semua bisa naik kelas dengan baik. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.